PTKP itu penghasilan minimum yang tidak dikenakan pajak. Seneng banget bisa ketemu bareng-bareng dapetin ilmu tentang perpajakan nih karena di sore hari ini dialog karirmunya ini narasumbernya itu udah expertise banget di perpajakan. Jadi kita mau bareng-bareng belajar nih teman-teman semuanya untuk mengetahui bagaimana sih hitung dan lapor pajak tahunan pribadi dan UMKM di 2023. Nah, kira-kira apa aja sih? Ada yang berubahkah atau kayak gimana ya? Nah, nanti bisa ditanyain langsung ke narasumber kita di sore hari ini. Sudah siap ya? Ini mungkin teman-teman juga akhirnya bisa lihat juga ya, ini Pak Agus ini seperti apa nih aslinya gitu ya Pak ya. Gimana Pak? Udah siap untuk pemaparan materinya di hari ini? Kayaknya Insya kayak Allah. teman-teman udah siap banget sih Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada sore ini saya akan sharing bagaimana melaporkan SPT PPh orang pribadi. Baik, terkait dengan NIK sebagai pengganti NPWP ini sudah diatur di Undang-Undang HPP yang kemarin ya. Terakhir Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, di bagian pasal 2 ayat 1A Undang-Undang KUP bahwa nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi nanti mulai tahun depan NPWP itu 16 digit. Kalau untuk badan berarti ditambahin 10. Ini juga bagian dari validasi ya, validasi karena yang verifikasi identitas seseorang itu adalah Disdukcapil yang karena kan mereka sudah punya hierarki mulai dari RT, RW gitu ya, kelurahan, kecamatan, dan dinas. Apa dampaknya dari NIK? Teman-teman harus sadari bahwa NIK ini sekarang sudah menjadi hampir mendekati single identity number sih. Sekarang semua pelayanan meminta nomor NIK. Jadi pada akhirnya NIK itu adalah untuk menggabungkan semua transaksi yang pernah kita lakukan, kemudian nanti akan dianalisis oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga wajib pajak di Indonesia ke depannya tidak akan bohong lagi. Tidak bisa, tidak bisa bohong lagi. Direktorat Jenderal Pajak nanti akan tahu siapa melakukan apa. Kemudian karena tahun depan itu NPWP tidak bisa digunakan lagi, tahun ini adalah transisi ya. Transisi perubahan dari NPWP ke NIK. Caranya gimana? Kita harus validasi. Sebenarnya validasi ini untuk mengecek apakah NIK itu udah valid atau belum. NIK kita udah valid atau belum. Kalau belum valid, yang pengurusannya kita supaya valid itu bukan di kantor pajak tapi di Dinas Kependudukan. Lanjut, NPWP itu ada berapa macam? Ya, NPWP itu untuk orang pribadi ya, orang pribadi itu ada 3 macam. Kalau untuk orang badan 1. NPWP untuk orang pribadi pegawai itu yang tengah, yang 1770S. S ini sederhana. Kalau yang pengusaha itu 70. Biasanya disebut 70 polos ya. 1770 polos. Jadi 1770 polos ini untuk usaha atau pekerjaan bebas. Tapi yang 1770S ini adalah penghasilan kita di atas 60. Karena yang penghasilan di bawah 60 itu menggunakan 1770 SS. SS ini sangat sederhana. Lanjut, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk orang pribadi yang merupakan pekerja, modalnya itu adalah Form 1721A1. Ini kalau tempat kerja kita swasta. Tetapi kalau tempat kerja kita pemerintah atau pegawai negeri, kodenya adalah A2. Formatnya sama, kodenya aja yang berbeda. Format yang pertama ini adalah yang di atas ya, yang hitam.
Ini adalah pemberi kerja atau pemotong. Jadi nanti kalau di SPT diminta NPWP pemberi kerja atau pemberi penghasilan, maka yang di-input adalah NPWP yang di atas ini. Nah, kalau yang ini juga ada NPWP pemotong di sini, identitas pemotong. Tetapi ini bendaharanya, pemotong secara pribadinya. Yang di-input di SPT itu pemotong secara perusahaan, ya, perusahaannya. Jadi nanti yang di-input itu adalah NPWP. Begitu NPWP di-input, di-enter, maka nanti akan muncul namanya, nama pemotongnya. Kemudian nomor kita isi, tanggalnya tanggal yang ini ya. Di SPT tentu saja kita diwajibkan melaporkan penghasilan, kemudian harta dan utang. Itu yang pokok isinya SPT itu. Penghasilan, harta, dan utang. Kemudian ada PTKP. Nah, sebenarnya kalau PTKP itu adalah pada saat kita milih status PTKP, maka angka-angka ini muncul sendiri ya. Jadi ini tidak perlu dihafal. Tidak perlu dihafal. Yang penting kita ngerti TK ini apa, K ini apa, KI ini apa. Dan status ini adalah status pada 1 Januari. Jadi kalau tahun pajak atau pajak 2022, maka yang dimaksud status di sini adalah status 1 Januari 2022. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu menikah di bulan Januari tanggal 15, berarti pada 1 Januari masih TK, masih tidak kawin. Ini juga K ini juga istri, ada istrinya ya kan ya, tapi I di sini maksudnya adalah penghasilan istri. Hal yang baru di Undang-Undang HPP yang berlaku sejak 2022 yaitu adanya tarif. Kalau dulu sebelumnya tarif 5% ini hanya sampai dengan 50 juta. Mulai tahun 2022 dinaikin levelnya, batas atasnya menjadi 60 juta. Jadi untuk penghasilan kena pajak, ini adalah penghasilan kena pajak ya. Bukan penghasilan bruto atau penghasilan neto, tapi ini penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya misalnya 52. Nah, kalau dulu yang duanya ini adalah kena 15%, kalau sekarang masih 5%. Tetapi ini juga kalau pada saat kita isi SPT, ini tarif ini adalah sudah ada di aplikasinya. Jadi kita tidak ngitung sendiri. Lanjut sekilas terkait dengan tarif PPAP UKM. Ini hal yang baru di Undang-Undang HPP adanya ya. Di Undang-Undang HPP ada batasan 500 juta itu berfungsi seperti PTKP. Atau apa itu PTKP? PTKP itu penghasilan minimum yang tidak dikenakan pajak. Ini juga sama di tarif PPAP UKM mulai Undang-Undang HPP mulai tahun pajak 2022 ada penghasilan minimum yang tidak dikenakan pajak, yaitu 500 juta. Karena ini fungsinya seperti PTKP, maka untuk WP badan itu tidak ada pengurangan ini ya, tidak ada batasan ini 500 juta. Jadi kalau badan penghasilan 100 juta langsung dikenain tarif 0,5%. Dulu disebutnya PPH PP 23 dan sebelumnya PP 46. 46 itu tarifnya 1%. Kemudian 2018 ada perubahan dengan PP 23, tarifnya turun ya menjadi 0,5%. Sekarang PP-nya udah diubah, dicabut dengan PP 55. Jadi istilahnya ya PP 55 gitu ya. Tapi PP 55 itu tidak hanya mengatur tentang PPH 0,5%. Makanya saya di sini kasih judul bahwa ini PPH 0,5% aja. Untuk batas pelaporannya sama semua. Untuk wajib pajak orang pribadi
31 Maret. Tetapi saran saya jangan menunggu tanggal 30 atau 31 Maret karena biasanya load untuk ke DJP online-nya sangat sibuk ya. Ibarat jalan tol ini seperti musim mudik. Nah, jalan tol begitu lebar pun kalau musim mudik tetap macet. Oke, terima kasih Pak Agus sudah mendemokan juga ya, tadi udah dikasih pengetahuannya juga nih tadi apa sih perbedaannya PPH 21 yang waktu itu sebelumnya ya mungkin layernya atau mungkin lapisannya sampai 50 juta, kok sekarang ini berubah jadi 60 juta. Nah ini mungkin teman-teman semua lebih paham lagi nih ternyata pembaharuannya itu di bagian mana sih. Terus juga tadi ada UMKM yang 0,5% juga, mungkin ini baru-baru juga kali ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, terkait dengan pelaporan pajak tahunan UMKM, jenis pajak apa aja sih yang harus dilaporkan untuk perusahaan perseorangan yang belum termasuk PKP? Itu pertanyaan yang pertama ya Pak. Perusahaan perseorangan berarti atas nama orang pribadi berarti ya. Berarti itu menggunakan 1770. Tapi kalau PT, sekarang sejak Undang-Undang Cipta Kerja ada namanya PT Perseorangan. PT Perseorangan dia punya sahamnya saham dia sendiri, satu orang, itu tetap disebut badan. Walaupun namanya PT Perseorangan. Jadi yang dimaksud dengan usaha perseorangan itu lebih banyak mengacu ke orang pribadi yang menggunakan usahanya dengan menggunakan NPWP pribadi. Jadi menggunakannya 1770. Aku buka untuk live Q&A-nya ya Pak. Mungkin aku persilahkan untuk Mbak Siti Nuraini ya. Mungkin boleh ditanyakan Mbak Siti. Oke, selamat sore. Selamat sore. Saya sama suami, kebetulan tahun ini kita sama-sama wirausaha. Jadi saya punya apotik. Nah, kebetulan untuk apotik ini NPWP-nya atas nama saya. Nah, selama ini pelaporan pajaknya juga, bikin SPT juga itu atas nama saya. Sedangkan untuk suami lebih banyaknya nihil. Nah, apakah memang seperti itu atau ada saran lain, Pak? Gitu. Suami kerjanya apa, Bu? Bantuin saya di apotik, jadi kita kelola berdua. Cuman untuk karena kebetulan suami sebelum, jadi gini, suami saya dulunya karyawan Pak, terus tahun 2018 beliau resign, sementara pas tahun 2018 itu saya sudah pegang apotik gitu, jadi apotik sudah berdiri dan baru suami gabung. Kalau menurut aturannya sih harusnya NPWP suami Bu. Gitu ya Pak ya. Tetapi ya kan pas waktu kami menikah itu saya sudah punya NPWP juga gitu loh. NPWP suaminya harusnya dihapus kan, karena sudah gitu. Kalau tidak dihapus ya masing-masing lapornya. Kalau satu keluarga misalnya itu atas nama NPWP ibu sendiri kan? Iya, atas nama saya. Walaupun digaji itu nggak bisa Bu, satu keluarga. Jadi istri nggak bisa menggaji suami atau suami menggaji istri, itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena ya, satu ya? keluarga itu satu entitas. Oh gitu. Jadi penghasilan suami jadinya 0. Oh, berarti yang selama ini kita laporkan berarti benar ya Pak ya? Yang memang nihil gitu, 0, nggak punya penghasilan gitu kan. Intinya sih satu keluarga satu NPWP, tetapi secara umum karena biasanya suami sebagai kepala keluarga yang dipakai NPWP suami. Tapi kan ibu sudah melekat di ibu ya si apoteknya. Saya kira tidak terlalu inilah apa namanya. Saran saya sih lanjutkan aja. Oh baik Pak, terima kasih. Ya.